Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajira Yuliana Lutfi, NIM A4101900096, kelas 4E, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal geometri SMA dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum melakukan penyelesaian soal, kalian harus mendownload aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. GeoGebra memiliki banyak versi, kalian bisa menggunakan versi mana saja karena menurut saya hanya berbeda pada bagian tampilan saja. Slide-nya sama. Oke, langsung saja kita klik GeoGebra Classic ini. Nah, begini tampilan awal pada GeoGebra Classic 6 yang saya pakai. Langsung saja karena kita akan menyelesaikan soal geometri, kita langsung beralih ke 3D grafik. Nah, begini tampilan pada 3D grafik. Di sini terdapat menu bar yang mampu membantu kita dalam penyelesaian soal, geometri atau yang lainnya. Kita di sini akan menyelesaikan 3 soal. Yang pertama yaitu soal jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke bidang, dan yang ketiga jarak titik ke garis. Kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu soal mengenai jarak titik ke titik. Kita bisa klik ABC Text, kita klik di mana saja agar muncul tampilan seperti ini. Nah, kita ketik soal yang akan kita kerjakan di sini untuk mempermudah kita. Jadi kita langsung saja ketik pada kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. T adalah pusat BCGF. Maka berapakah jarak titik A ke T? Oke, kita langsung klik OK, maka soal akan muncul di atas sini. Langsung saja kita kerjakan apa yang diketahui. Diketahui bahwa terdapat kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu menggambar kubus terlebih dahulu. Kita klik cube. Kita klik di 0 terlebih dahulu, 0. Kemudian kita klik di 4 mana saja, kalian bisa klik di 4 sini, 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 sini. Sama saja berbentuk kubus, cuma hanya berbeda pada letaknya. Saya akan memberi contoh 4 di sini. Nah, maka akan berbentuk kubus seperti ini, akan muncul secara otomatis seperti ini. Kemudian yang kedua yang diketahui yaitu T adalah pusat BCGF. T adalah pusat BCGF berarti terletak di tengah sini. Sama saja setengah dari garis BG. Kita langsung menggunakan midpoint or center. Kita pencet titik, kita klik di titik B dan di titik G. Maka ditemukan titik I di tengah sini. Karena yang ditanya adalah titik T, maka kita bisa mengubah titik I menjadi titik E dengan cara
kita klik titik 3 di sini, settings, kita ganti T. Kita enter, kita klik, kita tutup. Nah, kita sudah menemukan titik T. Selanjutnya, berapakah jarak titik A ke titik T? Titik A di sini dan titik T di sini. Kita akan menggunakan segmen. Kita klik di titik A. Kemudian yang kedua kita klik di titik T. Maka ditemukan bahwa jarak titik A ke titik T adalah 4,9 cm. Kita akan ke soal yang kedua, yaitu seperti tadi, kita klik ABC text, klik, sembarang, kita ketik dulu soalnya. Pada kubus ABCD EFGH panjang rusuk 4 cm. Maka berapakah jarak antara titik E ke bidang BDG? Kita klik OK. Maka soalnya muncul di atas ini. Agar tidak lupa, kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu sesuai yang diketahui terlebih dahulu. Pada kubus ABCD EFGH panjang rusuk 4 cm. Kita gambar kubus lagi, cube, 4 cm seperti tadi. Sebenarnya kalian bisa membuat kubusnya itu entah dari 0 sini ke 4 sebelah sini, 0 sini ke 4 sebelah sini, sebenarnya bisa. Sesuai keinginan kalian saja. Cuma nanti letak kubusnya itu berbeda dengan contohnya. Oke, saya akan mencoba sesuai seperti yang tadi. Mulai dari 0 ke 4. Jadi gambar kubusnya di sebelah sini. Kita ganti warna dulu agar nanti bisa untuk membedakan. Settings color. Yang kalem-kalem aja. Opacity-nya kita kurangin, oke, segini saja. Terus setelah itu, maka berapakah jarak antara titik E ke bidang BDG? Selanjutnya kita akan melukis bidang BDG terlebih dahulu. Bidang BDG berbentuk segitiga. Kita gambar poligon. BDG. B, D, G, kembali ke B. Nah, sudah. Kita ganti namanya terlebih dahulu menjadi BDG. Sudah, terus kita settings lagi, kita ganti color biar untuk kelihatan membedakan. Nih. Sudah, kita close. Selanjutnya yang kita lakukan untuk mencari jarak antara titik E ke bidang BDG, kita harus mencari titik yang jika dihubungkan dengan garis E, tegak lurus dengan bidang BDG, dengan sudut 90 derajat. Kita dapat menggunakan perpendicular line, kita klik di titik E, dan di garis BG. Karena jika mengeklik di bidang BDG, menurut saya sedikit sulit. Nah, kita tinggal ganti di bagian D, space-nya. Karena kita
yang kita inginkan tersebut E dan BDG, maka kita ganti D, space-nya dengan BDG. Nah, garis ini sudah tegak lurus dan menembus bidang BDG. Kita ganti F-nya dengan nama garis 1 tanpa spasi. Kita enter. Nah, kita sudah menemukan. Selanjutnya, kita akan memberikan titik di yang tegak lurus dengan bidang BDG ini. Dengan menggunakan intersect. Kita klik di garisnya. Garis 1. Dan BG lagi. Nah, ini karena masih tanda tanya, karena saya tidak bisa mengeklik di BDG, yang saya klik di garis BG, maka yang D ini kita ganti dengan BDG juga. Nah, sudah terlihat ada titik I di sini. Titik ini sudah tegak lurus dengan bidang BDG. Jika kalian ragu, maka kita bisa cek dengan menggunakan angle. Kita klik di E, I, dan G. Nah, sudah terbukti bahwa ini tegak lurus karena sudutnya sudah 90 derajat. Sekarang tinggal kita mencari jarak antara titik E ke bidang BDG dengan menggunakan, sebenarnya bisa menggunakan segmen dan bisa menggunakan distance or leg. Tapi saya menggunakan segmen. Kita klik di E dan klik di titik I. Ini, dekat sudut. Nah, maka sudah ditemukan bahwa jarak titik E ke bidang BDG adalah 4,62 cm. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal yang ketiga, yaitu tentang jarak titik ke garis. Kita klik ABC Text, klik, muncul seperti ini, kita ketik soalnya, yaitu kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Maka jarak titik A ke garis FH adalah, oke. Maka muncul pertanyaan di sini, kita langsung saja mempraktekkan apa yang diketahui. Kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Kita gambar kubus terlebih dahulu. Cube 6 cm. Klik di 0 dan di 6. Nah, maka akan muncul gambar kubus seperti ini. Kemudian kita mencari panjang, menggambar garis FH dengan line. Kita klik di F dan di H. Klik. Setelah itu kita klik perpendicular line. Kita klik di titik A
dan di garis EVA. Maka akan muncul garis seperti ini. Itu artinya tegak lurus. Ini sudah terlihat bahwa tegak lurus. Kemudian kita akan memberikan titik di sini dengan intersect. Kita klik di garis FH dan di garis perpendicular line, maka ada titik I. Nah, sekarang tinggal kita mencari jarak titik A ke garis FH. Garis FH tersebut sudah diwakili oleh titik I, karena tegak lurus. Jadi, kita langsung saja memakai segmen bisa. Kita klik titik A, dan kita klik titik I. Maka ditemukan bahwa jarak titik A ke garis FH atau jarak titik A ke garis titik I yang sudah mewakili FH tersebut yaitu 7,35 cm. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika kurang jelas dalam penyampaian dan maaf jika ada pemilihan kata yang salah. Semoga kedepannya saya bisa membuat video penjelasan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.